semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Mak. Ibu Yoyonya sudah hadir ini. Bagaimana Bu Yoyo? Apakah kita sudah mulai gasken ini teh? Ya, boleh Kang. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada mama semuanya yang sudah bergabung di acara kelas bisnis online yang disponsori oleh Mak Jawara dan disupport oleh Paku Payung Corp dengan brand-brand kami yaitu Paku Payung, Zeta, kemudian OCB, kemudian juga ada Aurora. Baik, untuk malam ini mama semuanya kita akan membahas mengenai keuangan nih Mak. Jadi kemarin kan Teh Isti itu udah ngebahas mengenai mindset ya, cara berpikir pebisnis dan fundamental bagaimana sih kita tuh mengatur keuangan dalam usaha kita. Nah, sekarang kita akan mengarah pembahasan pada malam ini akan dibawakan Teh Yoyo itu mengenai cara pelaksanaannya, cara membuat laporannya seperti apa sehingga bisa dibaca dan mudah diaplikasikan. Sehingga kita bisa tahu tuh Mak, di bisnis Mak itu bisa melakukan yang namanya perencanaan jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, kemudian jangka panjang bisnis Mak itu akan seperti apa. Itu fundamentalnya itu biasanya dari laporan keuangan yang Mak miliki gitu. Jadi kalau Mak tidak ada laporan keuangan yang Mak miliki, biasanya agak sulit tuh kalau misalkan di posisi di bisnis kita itu untuk istilahnya mau naik ke tangga selanjutnya atau menggrow-kan bisnis Mak. Nah, untuk lebih lengkapnya, berhubung waktu kita juga sudah di acara ya Mak ya, di 723, waktu dan jaringan akan disampaikan oleh Ibu Yoyo sebagai Finance Manager dari Paku Payung Corp. Waktu dan jaringan dipersilahkan kepada Ibu Yoyo. Monggo Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu, emak-emak sama abah-abah ya. Mama, abah-abah ya. Emak-emak sama abah-abah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini atas izinnya kita bisa bersilaturahim di kebon yang kedua edisi November 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas Mak Jawara Paku Payung Corp. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita gitu ya selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, sebelum memulai acaranya, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tambahkan ilmunya dan kita diberikan rezeki kepahaman di acara kebun ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sini ridho dari Allah, berkah untuk bisnisnya, untuk ngegedein bisnisnya, biar bisa manfaat, maslahat untuk lebih banyak sesama seperti itu. Izin share screen Bapak Ibu. Kang boleh. Bisa Bu Haji. Gimana Bu? Ininya ya? Ini alhamdulillah sekarang sudah. Bisa ya? Sudah muncul belum Kang Ajis?
Udah Teh, aman, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk malam ini kita akan saling sharing berkaitan dengan cara membuat laporan keuangan sederhana bagi pebisnis pemula. Udah siap ya, Mak-mak? Biar nanti bisa praktik sama-sama, boleh disiapkan dulu. Mungkin laptopnya atau dibuka template Excel-nya yang sudah kemarin di-share. Sudah pada dapat belum, Mak? Untuk Pada dapat belum? template-nya. Halo, Mak. Belum ya? Wah, nih. Belum pada dapat. Belum pada dapat. Ini aku kasih di sini ya. Maaf, ada yang jet. Itu yang di Excel yang Theo kasih ya? Iya. Yap, betul. Oke. This is the Excel Mak Jawara Finance template. Ambil Abah. Oh, udah dikasih sama Kang Tio tuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Tio. Enggak, Mak, boleh disiapkan biar nanti bisa langsung praktek nyobain gitu. Ketemu caranya di mana, atau ketemu salahnya, atau bingungnya di mana, bisa tahuan di sana. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Yoyo, amanah sekarang di Paku Payung Corp sebagai Finance Manager dan mentor Mak Jawara, khususnya berkaitan dengan finance, akunting, dan pajak. Insya Allah malam ini kita sharing gitu ya, berkaitan dengan laporan keuangan bagi pemula. Katanya pebisnis pemula tidak punya laporan keuangan. Betul atau betul, Mak? Boleh dong share di kolom chat. Udah pada punya laporan keuangan atau belum? Karena kayaknya bukan bisnis pemula lagi, Bah. Kalau yang sudah gabung di Mitra Paku Payung Corp, apalagi ya, pasti insya Allah bisnisnya sudah berjalan lama dan udah siap untuk tumbuh gitu ya, lebih besar lagi, di-approve untuk kegedean bisnisnya. Sudah pada level running, Mama ini. Punya tapi masih belum rapi. Keren. Terus belum punya keuangan. Iya. Masih manual. Masih manual tuh maksudnya manual catat di buku atau gimana ya, Mak? Atau manual semi Excel? Ada yang manual dan Excel. Wah, alhamdulillah kan udah pada punya, ini udah pada keren lah. Kan bisnis pemula lagi ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Memang yang kemarin yang tadi template yang di-share juga itu sebetulnya untuk yang sudah running, Bah. Karena aku pikir untuk mitra-mitra Paku Payung ini pasti sudah jauh gitu perjalanan bisnisnya. Dan itu bisa digunakan untuk pemula maupun yang sudah ada di bisnisnya sekarang. Oke, di sini ada beberapa alasan mungkin ya, salah duanya ada di Mak-mak barangkali gitu ya. Yang pertama mungkin fokus jualan. Yang penting kan jualannya laris, kasnya lancar, tanpa laporan keuangan juga baik-baik saja sepertinya gitu ya. Atau ada juga yang masih Superman ini, masih single fighter dari level strategis sampai teknis, Mak handle sendiri. Jadi kondisi
keuangan tuh udah tahu lah, udah di luar kepala gitu ya Pak ya. Nah, atau Iya, juga ada betul. juga yang nggak keburu teh, belum punya PIN keuangan misalnya. Karena ya sibuk urusin ini, urusin itu. Untuk rekrut timnya belum bisa misalnya. Atau mungkin belum tahu itu bisa jadi belum tahu cara buatnya, atau misalnya udah pada punya nih laporan keuangan, tapi gimana ya cara bacanya, gimana ya cara menganalisanya, memanfaatkan laporan keuangan di bisnis itu bagian yang mananya, mungkin masih bingung di salah satu dari keempat alasan yang bisa jadi belum punya laporan keuangan lengkap. Nah, diingatkan lagi bahwa laporan keuangan itu kita miliki itu sebagai bagian dari pengelolaan bisnis. Angka yang ada di laporan keuangan nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi kita tuh mau bagaimana agar bisnis ini untung dan bisa tumbuh gitu ya, baik secara asetnya maupun value dari perusahaannya. Nah, jadi bagian yang mananya sih dari laporan keuangan yang digunakan dalam pengelolaan bisnis? Yang pertama biasanya itu digunakan ketika akan menentukan target perusahaan atau target omset misalnya. Nah, sebagai pemilik bisnis, nggak bisa kita sekonyong-konyong menyebutkan angka tertentu dengan mengabaikan data gitu. Salah satu data yang bisa digunakan yaitu dari laporan penjualan. Nah, nanti prosesnya itu ada yang dinamakan dengan sales projection dan budgeting. Jadi ketika menentukan target, ini tuh diproyeksikan dulu nih berdasarkan histori pencapaian penjualan di bulan-bulan sebelumnya, berapa nih yang bisa achieve. Misal, bentar lagi kan Desember ya, kita misalnya dari proyeksi penjualan sebelum-sebelumnya Desember itu, estimasi penjualan perusahaan itu ada di 800 juta. Tapi perusahaan misalnya tuh harapannya bisa 1 M gitu ya. Nah, berarti untuk menjembatani gap itu nanti harus dibagaimanakan nih bisnisnya. Apakah kuantitinya yang harus ditingkatkan atau mungkin customer-nya yang harus diperluas, diperbanyak, atau bisa jadi nih jenis barangnya mungkin harus ditambah jenisnya. Nah, itu nanti bisa dirumuskan strateginya berdasarkan data apakah mungkin untuk mencapai target 1M tadi atau bagaimana. Setelah diproyeksikan, nantinya itu ada proses budgeting, di mana nanti dipetakan untuk mencapai target 1M itu tuh perlu dana berapa, kemudian kuantitinya berapa, jumlah customer yang harus belanja berapa, nanti dipetakan di sana, termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan pencapaian omset yang tadi ditargetkan. Nah, yang kedua yaitu mengukur sumber daya yang dimiliki. Informasinya bisa kita lihat di laporan neraca. Nah, tadi kan sudah ditetapkan ya targetnya itu 1M misalnya. Modalnya perlu berapa untuk bisa mencapai penjualan 1M? Oh, ternyata diestimasi dari proses budgeting itu tuh harus ada 700 juta. Nah, dicek nih kas yang kita miliki berapa atau aset-aset lain yang bisa dikumpulkan untuk mensupport pencapaian target tadi ada berapa. Kalau misalnya yang dibutuhkan 700, ternyata kasnya ada 700, oh berarti cukup kan ya? Atau mungkin yang jadi masalah itu yang dibutuhkan 700, tapi yang dimiliki 500. Nah, 200 lagi mau dari mana? Apakah akan ada setoran modal dari owner lagi? Atau mungkin kita harus cari investor kah? Atau mungkin cari pinjaman kah? Nah, itu bisa ditentukan strateginya dari penentuan target tadi dengan
membandingkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga adalah menentukan prioritas, karena serunya di bisnis itu gitu ya, Mak, sumber daya yang dimiliki itu terbatas gitu. Sedangkan kita punya target yang harus dicapai. Nah, ketika sumber dayanya terbatas, tapi harus tetap ngejar itu target, berarti kita tuh harus milah-milah nih mana yang harus didahulukan atau mana yang harus disesuaikan atau mungkin mana yang harus dihilangkan. Salah satu prioritasnya ini berkaitan dengan penggunaan aset tetap. Apakah kita mungkin dalam hal kendaraan beli atau cukup sewa seperti itu. Atau bisa jadi nih untuk barang yang dijualnya kita akan produksi sendiri atau beli barang jadi. Nah, ini tergantung dari sumber daya yang dimiliki sama perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan itu digunakan untuk pengelolaan bisnis dalam hal mengoptimalkan laba. Nah, dari laporan keuangan ini, biasanya dari laporan laba rugi ya, nanti di breakdown laporan penjualannya dengan laporan biaya atau beban-bebannya. Nanti bagaimana caranya penjualan itu bisa mencapai titik maksimal yang bisa dicapai perusahaan. Nah, sebaliknya kalau untuk laporan biaya, berapa biaya yang bisa diefisiensikan setitik paling terendah gitu, bisa mengcover operasional, tapi margin yang didapat perusahaan itu bisa lebih besar. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan dalam pengelolaan bisnis yaitu yang pasti memanage risiko. Pengelolaan bisnis berkaitan dengan pengelolaan risiko. Contohnya bagaimana? Misalnya, ketika bahan baku naik gitu ya, harga pembelian barang kita naik, nah kita tuh punya option ya untuk bisa menaikkan harga jual. Nah, dengan adanya laporan keuangan, nanti tuh bisa dianalisa apakah menaikkan harga itu beresiko atau ada pilihan lain yang dengan resiko yang lebih kecil. Misalnya daripada menaikkan harga ke customer, ya sudah berarti margin kita aja yang dikurangkan, misalnya seperti itu. Kemudian bentuk laporan keuangan tuh seperti apa gitu. Nah, pasti Mama sudah pada familiar lah dengan 3 laporan ini. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Goalnya tentu saja laba atau rugi yang dibukukan sama perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada neraca. Neraca itu laporan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Ini yang di sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kirinya itu ada laporan dari sumber asetnya itu dari mana, apakah dari utang atau dari modal. Yang selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini goals-nya itu menginformasikan perubahan kas selama periode tertentu dan kontribusi dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, baik itu dari aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Biasanya laporan arus kas ini menggunakan, memanfaatkan ini ya, neraca perbandingan periode yang berjalan dengan periode sebelumnya. Nah, tadi ya, neraca itu tadi ada aktiva, ada pasiva. Prinsipnya tadi keseimbangan ya, sisi kanan harus seimbang dengan sisi kiri. Boleh dijelaskan lagi di sini. Nah, untuk yang ini ya, laporan rugi laba, ya ini kan seolah-olah panjang. Sebetulnya komponen utamanya itu cuma 2, penjualan dan beban. Penjualan dan beban. Ketika penjualannya itu lebih besar dari beban, maka kondisi perusahaannya laba. Sebaliknya, ketika penjualan
lebih kecil daripada beban, berarti kondisi perusahaan itu rugi. Jadi kalau dilihat lagi lebih dekat gitu ya, yang panjang ini tuh isinya menginformasikan penjualan, beban itu yang ini ya, harga pokok, beban operasional. Nah, kemudian kondisi laba atau rugi bisa dilihat dari laba kotor, laba operasional, dan laba bersih ya yang paling bawah. Mak kecepatan nggak ya aku ngejelasinnya? Enggak, Teo. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau kecepatan aku sih, boleh request iya. saya ya. Ya, Mama kalau ada ini yang terlalu kecepatan Kecepatan gitu ya, Nurul ya. menjelaskannya. Sama kayak aku juga kalau ngomong suka cepet. Ya boleh ya, Iya. sama ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa Iya. diikuti. Oke, selanjutnya yaitu neraca. Neraca itu ada sisi kiri sama sisi kanan gitu ya. Yang sisi kiri itu dinamakan kelompok aktiva, yang kanan pasiva. Kalau dilihat lebih dekat lagi gitu ya, neraca itu tuh hanya melaporkan aset. Aset itu bisa berupa kas atau saldo di rekening bank, piutang, persediaan barang, perlengkapan, dan peralatan diantaranya. Kemudian untuk utang bisa utang usaha, utang bank, kemudian modal itu bisa modal awal ketika di store, prepaid itu biasanya digunakan untuk melaporkan pengambilan pribadi owner. Kemudian ada laba ditahan dan laba berjalan. Laba ditahan berarti laba yang diputerin lagi untuk usaha. Nanti muncul di laporan neraca. Adapun laba berjalan ini tuh biasanya diambilnya dari laporan rugi laba yang tadi. Nah, kemudian untuk aktivitas maaf. Nah, untuk aktivitas bisnis, keuangan itu bisa dilihat dari 3 aktivitas. Yang pertama yaitu ada aktivitas pendanaan. Misalnya, kita tuh cari modal, ngumpulin duit gitu ya, nyari investor atau nyari pinjaman untuk membuka usaha. Nah, proses pengumpulan itu berarti Emak itu sudah melakukan aktivitas pendanaan, kumpulin uang untuk modal usaha. Kemudian selanjutnya uang yang tadi yang sudah didapatkan misalnya ya, digunakan untuk beli barang atau membiayai operasional. Nah, berarti Emak itu sudah melakukan aktivitas operasional. Adapun kegiatan beli laptop, misalnya beli peralatan atau misalnya beli aktivitas tetap lainnya ya, kendaraan itu tuh diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, sumber data untuk laporan keuangan itu dari mana? Yang pastinya itu adalah dari transaksi keuangan. Nah, cuma kalau tadi kita lihat lagi ya aktivitas yang tadi, misalnya Emak ini cari modal, cari investor, cari pinjaman, itu tuh ujung-ujungnya akan kas lagi. Ujung-ujungnya untuk mendapatkan kas. Kas ini diputar, dijadikan sebagai bahan bakar operasional, ujung-ujungnya bisa mencetak penjualan agar bisa dapat kas. Tuh ya. Nah, atau misalnya uangnya dipakai untuk beli peralatan. Nah, peralatan itu digunakan untuk usaha, untuk menunjang adanya penjualan, biar penjualan ini bisa jadi sumber kas. Setiap aktivitas bisnis yang lakukan, tujuannya adalah kas, kemudian kas itu digunakan lagi untuk membiayai aktivitas-aktivitas bisnisnya. Tadi, dapat modal ya, dapat modal. Kemudian modalnya itu digunakan untuk jalin kemitraan tatu payung misalnya ya. Nah, berarti kasnya itu diputar ya. Kemudian dapat barang,
dijual, nah dapat kas. Kas ini digunakan lagi nih untuk membiayai operasional, biar bisa jualan lagi, biar bisa bayar utang kalau ada utang, atau bisa juga kasnya ini biar bisa beli peralatan, nambah aset, misalnya seperti itu. Jadi apapun aktivitas bisnisnya, tujuannya adalah kas, dan ini tuh diputerin lagi, kas ini tuh untuk membiayai aktivitas-aktivitas bisnis, biar dapat kas lagi. Ketika kasnya cukup, jadi lancarkan ya aktivitas bisnisnya, operasional bisa cukup, kemudian kalau ada investasi, nambah aset tetap bisa cukup, untuk bayar hutang bisa cukup. Nah, ketika aktivitasnya ini lancar, ini tuh akan lancar juga proses penjualannya gitu ya, aktivitas penjualannya, sehingga kasnya bisa terisi lagi. Makanya kenapa kas itu istilahkan cash is king gitu ya, karena kondisi kas ini sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan. Nah, untuk laporan keuangan juga sumber yang digunakan itu salah satunya adalah mutasi kas dan bank ini, karena di kas ini nanti tuh sudah bisa, karena ujung-ujungnya ke kas, tujuan akhirnya lagi ke kas, maka aktivitas operasional, investasi, pendanaan di sini tuh sudah ada gitu catatannya. Dan nanti tinggal kita petakan saja dalam bentuk laporan. Jadi nanti disiapkan rekap mutasi kas dan banknya untuk kita susun menjadi laporan. Nah, sebetulnya untuk menyusun laporan keuangan itu, kalau dari akuntansinya itu, ini tuh perlu mengikuti siklus ini. Dari transaksi, dicatat ke jurnal, kemudian ada posting ke buku besar, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, baru ada laporan keuangan. Tapi, yang akan kita perhatikan kali ini, kita tuh ada semacam shortcut gitu ya. Jadi enggak melalui tahapan-tahapan ini gitu ya, karena pertama ya mungkin tidak semuanya punya background akuntansi, yang kedua business owner itu banyak yang harus dilakukan. Kalau masalah teknis seperti ini kayaknya sudah bisa pakai tools gitu ya. Salah satunya yang mungkin template Excel yang dibagikan kemarin. Nah, nanti gimana cara membuatnya? Mama tinggal disiapkan aja mutasi kas dan banknya. Nanti kita sama-sama kelompokkan berdasarkan akun. Jadi, untuk menjembatani mutasi kas itu menjadi laporan keuangan, kita tuh harus kasih nama nih setiap transaksi itu. Kalau di akuntansi ada istilahnya akun gitu. Kemudian nanti cukup isikan kode mutasi, sudah dibuatkan template kertas kerja persamaan akuntansi agar laporannya tetap standar gitu ya, sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku secara umum gitu, jadi bisa dibaca oleh semua pihak. Nah, nanti jadi laporan keuangan. Nah, untuk mutasi kas dan bank, kita perlu identifikasi dulu gitu ya. Aktivitasnya hanya dua, penerimaan sama pengeluaran. Betul ya, Mak ya? Nah, untuk penerimaan biasanya dari aktivitas apa aja? Ada setoran modal, setoran investor, kemudian ada penjualan tunai. Nah, ini sumber-sumber penerimaan uangnya. Pencairan piutang, kemudian ada penjualan peralatan, penerimaan pinjaman. Sedangkan untuk pengeluarannya, uang itu keluar pada saat kita membeli barang. Ada juga ketika bayar biaya atau beban-beban. Uang keluar ketika bayar pokok cicilan, bayar cicilan pokok utang maksudnya. Kemudian kas itu keluar ketika pembelian peralatan. Nah, ketika penjualan kredit sebetulnya kita nggak nerima kas gitu ya, nggak ngeluarin juga, tapi karena
sebetulnya harusnya kita nerima, ini malah jadi masih tagihan, berarti itu tuh seolah-olah kasnya keluar. Kemudian ada pengambilan pribadi yang tadi dinamakan kripe ya. Nah, ini tuh nanti pada saat pelaporan, jadi bentuknya tuh bukan deskripsi transaksi lagi, tapi sudah dikelompokkan dengan nama-nama akun. Rata-rata hampir sama sih ya dengan transaksinya, kecuali ini nih. Misalnya pembelian barang itu bisa juga digunakan akun persediaan. Kemudian ada penjualan kredit. Nah, penjualan kredit biasanya itu dilaporkan dengan nama piutang. Kemudian di sini nanti ada biaya-biaya ya. Biaya-biaya itu sebetulnya ini sangat variatif tergantung dari aktivitas biaya dari setiap perusahaan, mungkin berbeda. Nah, biayanya ada apa aja? Ada biaya gaji, biaya perlengkapan, ongkir. Perlengkapan itu yang seperti apa? Perlengkapan itu misalnya ATK, kemudian alat-alat packing. Dia untuk biaya pemeliharaan aset, listrik dan telepon, administrasi bank. Nah, bisa juga biaya untuk pendidikan dan pelatihan, biaya iklan atau promosi. Kemudian ada biaya pajak gitu ya kalau sudah jadi WP ya, wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan. Kemudian ada juga yang pakai biaya sewa, bunga bank, dan beban-beban lainnya. Oke, siap. Kita mulai untuk praktek, Mbak. Langsung Untuk praktek. sekarang, ya, untuk sekarang mungkin nanti kita bisa gunakan data contoh gitu ya, yang sudah dibagikan tadi. Atau kalau Mak mau langsung coba simulasikan dengan bisnisnya, boleh. Tapi sebelum ke praktek, mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak untuk sesi pengantar? Ya. Untuk Mama, Abah, ada Abah Luk juga nih. Selamat datang Abah Luk, my friend. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, boleh raise hand atau bisa chat di sebelah kanannya. Gitu, monggo. Ini ada hadiah juga nih, Ma, ada door prize nih. Katanya kalau ada apa kategori yang bertanya dapat hadiah nih, Ma. Monggo, Ma, kalau ada yang masih bingung, yang ingin ditanyakan, laporan keuangannya yang di rumah bisa ditanyakan ke Bu Yoyo. Tempatnya saya belum punya karena baru gabung. Tempat apa nih, Abah nih? Oh, template. Keren beli properti nih. Ini Abah Hendra ya. Nih, this is aku kasih di chat. Mas Eli mendadak liar. Liarnya di mana? Aduh. Nah, itu dia. Maafkan aku yang bikin liar, Abah. Saya juga pusing kalau ngeliat angka. Yang nggak ini kayak neraca negara itu teh. Apa sih? Neraca. Kumaha, Baji? Gimana, Mak? Bah? Ya, Mak. Jadi kalau untuk laporannya itu tuh nama-namanya memang standarnya demikian. Nah, yang pusingnya itu gimana? Karena mungkin belum praktek nih, Bah. Ya, jadi masih pusing. Nah, iya tuh. Mungkin kita simulasikan kali ya pengisian template-nya apa begitu, Bu Yoyo? Apa gimana? Boleh. Kita simulasikan apa gimana nih? Ini ada pertanyaan nih, Bu Yoyo nih. Kalau ada barang yang diretur itu masuknya kemana, Mak Yoyo? Nah, retur barang yang diretur. Nah, itu tuh retur barang tuh berarti penjualan ya, Bah. Tapi nilainya bukan nambah, tapi berkurang. Jadi bisa juga dilaporkan sebagai penjualan, tapi nilainya minus gitu.
Template-nya ada. Aku udah kirim ke sini, Mas Dwi. Template-nya coba scroll di atas. Scroll di atas ada. Template-nya udah pada dapat semua ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Haji nih. Mbak, selama ini untuk laporan keuangan sambil disiapin ya untuk. Oh iya, monggo. Apa mau jawab dulu apa gimana nih? Boleh sambil disiapkan ya. Oke. Mbak, selama ini untuk laporan keuangan punya saya udah terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga Ngorder. Apakah itu sudah cukup? Terus fungsi laporan neraca itu apa ya? Dan untuk cek mutasi itu apa perlu didelegasikan buat dicek sama admin juga? Mengingat rada sensitif. Wah, ini sensitivitas keuangan. Gitu Bu Yoyo. ada banyak pertanyaan. Order, pakai order juga nih, smart seller ya. Oh, gitu ya. Nah, kalau yang Yoh tahu, kalau order itu baru laporan penjualan, betul nggak Bah sih? Aku tahunya. Iya betul. Kan kita juga ya, kita juga pakai. Ya, pakai order. Nah, itu tuh baru laporan penjualan, Nak. Laporan penjualan. Atau di ordernya sudah dicantumkan HPP kah? Kalaupun nanti sudah dicantumkan HPP gitu, Bah ya. Nah, itu kan ada selisihnya ya. Nah, itu tuh sebetulnya ditanyakan lagi ke emaknya, apakah nggak ada biaya-biaya lain selain itu gitu ya. Kan itu biasanya cuma ada laporan penjualan, HPP-nya, kemudian ada ongkir kalau nggak salah ya, bisa ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ongkir kan sebetulnya siapa yang nanggung? Kalau yang nanggungnya itu perusahaan, bisnis kita gitu ya, berarti kan itu kita tuh ngasih subsidi ongkir, itu jadi beban kita. Atau sebetulnya ongkirnya itu titipan customer kita, mereka yang bayar. Oh, berarti ongkir itu bukan biaya kita, bukan juga penerimaan untuk bisnis kita, karena itu tuh baru titipan gitu ya, yang benar-benar omset kita yaitu dari penjualan gitu. Apakah sudah cukup? Nah, kalau saya nggak tahu gitu ya di sana. Iya, Mak Sekar nih. Gitu. Iya, betul. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhannya kali ya. Mungkin kalau butuhnya cuma laporan penjualan aja mungkin cukup order ya. Ya, betul. Tapi kalau untuk laporan rugi, laporan neraca itu jelas berbeda ya, Mak. Berbeda sekali. Fungsi laporan neraca itu apa ya, Teh? Nah, jadi laporan neraca itu tuh fungsinya untuk ngelihat nih kita tuh punya kekayaan berapa banyak gitu. Kayak yang tadi ya. Boleh langsung sambil share? Iya. Nah, fungsinya laporan neraca itu apa gitu ya. Nah, neraca itu pertama kan di sini ada daftar aset kekayaan kita punya apa aja sih? Ada kas berapa ya? Ada kas berapa? Saldo di rekening ada berapa? Nah, kemudian punya tagihan ke pihak lain nggak? Kalau punya berarti kita tuh punya piutang. Itu harta kita. Suatu saat itu bisa dijadikan cash. Kemudian persediaan barang. Nah, kadang kita tuh lihatnya tuh barang itu tuh ya udah barang, padahal itu tuh uang gitu ya. Nah, itu juga persediaan barang itu adalah harta kita. Kemudian ada perlengkapan, misalnya tuh biar murah beli alat packingnya itu dus-dusan, sedus gitu ya, serol atau dalam jumlah besar. Nah, tapi ini ada sisanya nih belum digunakan, berarti kita masih punya stok perlengkapan gitu. Itu juga harta kita. Nah, ini hartanya. Kemudian punya aset tetap nggak? Aset tetap itu apa? Contohnya peralatan, handphone, laptop. Nah, pokoknya benda-benda yang bisa kita manfaatkan lebih dari 1 tahun. Itu peralatan.
Nah, ini tuh harta kita, Mak. Peralatan ini bisa dijadikan cash, kita jual aja gitu ya, Bah ya, nggak punya cash, Bah. Ini ada barang yang nggak dipakai, bantu jualin dong. Nah, itu tuh harta kita, suatu saat bisa dijadikan cash gitu ya. Kemudian, apakah ini harta-harta kita semuanya, misalnya ya, yang 30 juta sekian gitu ya, tercatat, ini hartanya dari mana aja? Nah, kita cek di sebelah kiri. Oh, ternyata yang 30 juta sekian itu 1,6-nya ini adalah utang kita ke pihak lain. Jadi di harta yang kita punya itu tuh kita tuh utang ke yang lain 1,5. Selebihnya 2,8-nya itu adalah modal. Modal dari yang kita setorkan pertama dan laba operasional yang kita puterin lagi untuk di bisnis. Jadi laporan pajak itu adalah laporan yang menunjukkan kita tuh punya apa aja, hartanya, sumbernya dari mana, apakah semuanya milik sendiri atau punya orang lain gitu. Gak beranter, jawab ya, Mak. Terus tadi itu apa lagi ya? Ini banyak Bu Oh, Yoyo. ini untuk cek mutasi itu cek mutasi, betul. Sama admin juga mengingat rada sensitif. Kalau di sensitif itu saldonya atau mutasinya, Pak? Sebetulnya kan kita itu tergantung lagi ya, kalau mungkin timnya kita itu amanah gitu ya. Sebetulnya mutasinya itu ya cukup dicantumin yang diperlukannya apa aja. Penerimaannya aja kan, enggak sama pengeluarannya. Kalau gitu ya, berbagi dengan tim sales, dibagiin mutasinya, tapi enggak mutasi lengkap, nggak ada saldonya, ataupun nggak ada transaksi-transaksi yang tidak berhubungan dengan tim sales. Jadi cukup kalau itu untuk laporan penjualan, berarti yang diinfokannya ya udah sejumlah laporan penjualan. Gitu, Bah. Lanjut. Mantap. Sensitif betul ya. Kayaknya masih satu rekeningnya deh. Rekening jualan sama rekening ini di Baso. Bisa jadi. Nggak yang main Baso ya, Bah ya. Ketrek nih ke QR code bayar Baso bujangan kan. Nih, Teo ada lagi nih. Sama kayak ini. Nge-sell barang Teo. Yang jual rugi tuh yang biasa kita jual cuci gudang tuh. Itu kan jadi minus tuh katanya ya. Sama door price. Itu dicatat nggak? Ya jadi jual rugi. Itu tetap dicatat kan ya. Jadi minus. Betul, dicatat, Mak. Penerimaannya itu tetap masuk penjualan. Catatnya di mana? Ya nanti kan ada nih nongol ya di mutasi, misalnya nilai penjualannya, kok hilang? Nah, dicatatnya misalnya ini, karena jual rugi gitu ya, harusnya dijualnya 75.000, tapi kita jual 50.000 gitu ya. Nah, 50.000 itu ternyata HPP-nya itu ada di 60.000. Rugi kan, Bah? Kita belinya 60.000, tapi jualnya 50.000. Nanti itu dicatatnya di mana? Ini kan sudah muncul ya penerimaannya. Nanti di ini, Mak. Nah, penerimaan penjualannya sudah muncul di sini 13 di sini ya, misalnya di penjualan. Jualan apa tadi? Sales. Nah, misalnya terima uangnya kan tadi 50.000. Nanti di HPP-nya berapa? Oh, ini 60.000.
Nah, berarti ada selisih kan, sedangkan pencatatan di akuntansi itu harus seimbang. Nah, yang 1.000-nya itu di mana? Nah, itu akan muncul 60.000 ya ini. Tadi dari penjualannya, nih ya, nah, pencatatannya nanti kalau di sini di namanya itu KKPA. Belinya, jualnya. Penjualan berarti dapat 50.000, kemudian dapat cash ya dari penjualannya. Nah, penjualan itu kita tuh ngeluarin barang, HPP-nya 60.000, persediaannya ini 60.000. Nanti otomatis, Mak, di laporan laba ruginya itu tuh akan minus sejumlah, karena ini ngeluarin, jadi nilainya 6.000. Otomatis nanti penjualannya 50.000, HPP-nya 60.000. Nanti otomatis muncul di laporannya akan minus 10.000. Jadi di sini ya, Mak, di KAP. Atau dikenalin dulu yang ini sangat membludak kayaknya. Commute. Iya nih, banyak sekali pertanyaannya nih, Teo. Kalau door prize tuh masuk ke operasional apa kemana, Door prize Teo? itu masuk ke operasional. Ya, betul. Door prize itu masuk ke operasional. Nanti kan kita ngeluarin door prize-nya berupa apa, Mak? Barang atau uang? Kalau misalnya ngeluarin uang, ya ngeluarin uang. Betul, door prize itu masuknya ke operasional. Pokoknya mah biaya-biaya aktivitas pengeluaran yang bukan untuk modal atau utang, dan kita tetap semuanya masuk ke operasional. Jadi door prize juga harus dibiayakan. Gimana, Mbak Dian? Oh, enggak ya? Oke. Oke, Mbak Sally katanya masuknya ke operasional ya, ke beban operasional. Nah, kemudian ada Mak Ulin nih, Theo. Stok F6, ada ketidakcocokan data nih, apa yang harus dilakukan? Sebab barangnya tidak bisa berkurang kalau tidak ada penjualan, Kak. Bagaimana cara membetulkannya? Wah, ini udah ke inventory nih, Theo. Membetulkan catatannya, Mak. Catatannya. Berarti kan kita harus audit ya. Untuk yang jadi acuannya kan barang yang realnya gitu ya, Bah ya? Iya, betul. Gimana misalnya kalau tadinya tercatatnya di sini persediaan itu ada berapa, Bah? Di sini nih. Nah, gimana itu pencatatannya nanti ada yang namanya penyesuaian, Bah. Catatan penyesuaian. Misalnya yang tercatatnya persediaan itu ada 2.000. Ini ya. Ini emak-emak bacanya di sini ya, persediaannya ada 2.000. Setelah ada dilakukan stock of name, ternyata ini cuma ada 2 juta itu. 2 juta. Ternyata ada 1.960.000 misalnya. Berarti kan ada selisih ya, Bah ya, jumlah 40.000. Nah, 40.000 ini kalau memang barangnya tidak ada, berarti itu ada penyesuaian sebagai beban lain-lain. Ada yang namanya beban lain-lain. Boleh karena itu sifatnya sesekali gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, ada beban lain-lain
bisa dimasukkan di sini. Kasih keterangan itu adjustment penyesuaian stock name. Itu kalau nilainya kurang berarti itu diakui sebagai kerugian beban gitu ya. Nah, bagaimana Mak Ulin? Sudah cukup menjawab ya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Haji. Boleh? Ini ada dari Rumah Gamis nih. Dari Rumah Gamis, gambaran laporan keuangan untuk reseller gimana dong, Kak? Gimana, Kak? Oh, reseller nih. Reseller nih. Reseller juga kan ini pakainya sumbernya itu notasi kas dan bank. Nah, reseller juga punya ya Pak, pastinya punya dong. Iya. Iya. Jenis laporannya tetap ada laba rugi. Kalau neraca juga bisa. Neraca juga punya gitu ya. Arus kas juga punya. Baik reseller, mungkin manufaktur, penjualan barang, penjualan jasa, tampilan laporan keuangannya sama aja seperti ini gitu. Cuma mungkin nanti kompleksitasnya yang berbeda-beda gitu, Bah. Siap. Neraca, reseller. Ini harus bikin ini juga ya, Teo ya. Apa reseller tuh level laporan keuangannya cukup hanya penjualan saja atau gimana nih? Soalnya kayaknya reseller belum banyak tim kayaknya ya. Belum ada adminnya kayaknya belum begitu banyak sih, kayaknya beban operasionalnya kayaknya belum begitu tinggi. Itu gimana tuh Teo? Yang pertama tadi kan bisa laporan penjualan. Laporan penjualan itu mutasi penjualan. Iya. Nah, mungkin untuk pencatatannya gitu ya. Iya, pencatatan. Kalau mutasinya mungkin sama gitu ya bentuknya. Kemudian kalau untuk reseller mungkin yang pertama tanggal biasa gitu ya, Bah ya. Keterangan, ya tadi kan ada penjualan barang. Mungkin kalau untuk reseller mutasi iya, kemudian ada mutasi barang masuk dan barang keluar. Ya, betul sekali. Bentuknya bulanan gitu ya, Teh, yang ini ya. Yang mana, Bah? Yang reseller tuh maunya ini bentuknya laporan bulanan kalau yang ini ya, Teh ya. Laporan bulanan bisa, laporan harian juga bisa, Pak. Atau izin dulu deh, ini memperkenalkan, menjelaskan file Excel-nya dulu boleh? Nah, itu kayaknya simulasi dulu nih kayaknya nih, biar seru nih kita nih kenalan. Ya. Siap. Oke, Mama di file yang template yang sudah diberikan gitu ya. Sheet pertama itu ada dashboard. Ini tuh output dari laporan yang kita buat gitu ya. Cuma disajikan dalam bentuk visual. Nah, ada laba ruginya, pertumbuhan aset biasanya ya, yang digunakan itu ada struktur ekuitasnya, berapa dari modal sendiri, berapa dari utang, atau dari laba yang diputerin lagi. Ini ada persentasenya. Kemudian ada kontribusi uang masuk sama uang keluar. Nah, kontribusi uang masuk ini atau untuk yang keluarnya ini dirinci gitu ya. Pengeluaran kontribusi setiap akun itu dikeluarkan untuk apa aja nih uangnya. Misalnya di sini, oh paling gede ini apa nih? Oh untuk beli persediaan, misalnya seperti itu. Ini kedua gede apa? Oh ada gaji pegawai. Nah kemudian ini ada
perbandingan antara uang masuk sama uang keluar yang harian. Ini tuh digunakannya untuk apa? Ini tuh biasanya digunakan untuk kalender gitu ya, kalender penerimaan sama pengeluaran. Kapan nih kita pengeluaran terbanyak di tanggal berapa misalnya, berarti harus disiapkan. Ini dashboardnya. Kemudian di sini ada mutasi kas atau bank. Nah, biasanya kan kalau mutasi dari yang kita punya itu adalah ini gitu ya, Mak ya. Mutasinya kita punya keterangannya di sini, berapa uang yang masuk, berapa uang keluar, kemudian ada saldonya. Nah, kemudian sheet yang berikutnya di sini dibuatkan gitu ya. Yang tadi kan uang masuk sama uang keluar itu bisa dari berbagai transaksi gitu ya. Nah, ini di file yang ini biar bisa backup per akunnya, sudah dibuatkan template-nya, emak-emak nanti tinggal diisikan untuk tanggal transaksinya aja. Jadi ini misalnya kalau tanggal transaksinya yang ini dihapus, nah otomatis ini tuh hapus. Jadi untuk di sheet yang ini emak-emak tinggal memasukkan nomor transaksinya aja. Kemudian yang ketiga ini ada KKPA, kertas kerja persamaan akuntansi. Dari rekapan mutasi dan bank ini yang tadi gitu ya. Nah, ini tuh disiapkan template itu agar bisa menjadikan laporan sesuai dengan standar akuntansi, ketentuan akuntansi, sehingga diperoleh gitu ya laporan laba rugi ini otomatis terbentuk, laporan neraca dan laporan arus kas. Jadi yang harus diisi pertama adalah mutasinya. Kalau yang tadinya asalnya mutasinya seperti ini, tugas emak-emak gitu ya adalah mengisi ini nih, mengkategorikan transaksinya termasuk ke dalam akun yang mana. Tuh. Yang kedua yang harus diisi adalah KM. KM itu adalah kode mutasi. Kalau misalnya itu kasnya masuk, berarti kita kasih kode mutasi 1. Kalau keluar, kita kasih kode mutasi 2. Dan ini tuh sudah nge-link gitu ya, Mak ya, di sini dengan rumus yang di sini. Jadi bisa otomatis laporannya terekap di sini. Nah, kalau di KKPA, apa yang harus diisi? Untuk transaksi kas dan bank, ini tuh otomatis ngisi gitu ya, Mak. Udah nge-link ke sini. Yang perlu diisi gitu ya, yang perlu Mama tambahkan adalah transaksi non-tunainya, Mak. Kayak tadi kan HPP. HPP itu nggak muncul di mutasi kas. Makanya di sini harus dicatat. Dicatatnya di sebelah mana? HPP itu mengurangi, HPP itu akan mengurangi persediaan dan menambah HPP gitu ya. Mengurangi persediaan dan menambah HPP. Kalau di sini nilainya minus karena HPP ini secara tidak langsung akan mengurangi modal, akan mengurangi penjualan seperti itu. Nah, yang kedua, yang transaksi non-cash itu selanjutnya misalnya ada kasus penjualannya nggak tunai, barangnya sudah dikirim, tapi uangnya belum diterima. Nah, berarti Mak itu nanti punya penjualan, tapi masuknya bukan ke kas, tapi masuknya ke piutang. Nah, kalau penjualan, otomatis kan mengeluarkan barang ya. Berarti barangnya akan berkurang sejumlah HPP, dan di modal juga berkurang sejumlah HPP. Di sini, misalnya di sini pakai 70%. Karena memang untuk distributor dapat harga pembeliannya 70% dari harga jual.
Kemudian selanjutnya kalau ada transaksi penyusutan itu berarti barang, peralatan tadi kan digunakan untuk mensupport penjualan ya. Nah, itu tuh harus ada penyisihan biaya gitu. Kalau nanti barang itu harus diganti atau seolah-olah itu tuh kayak biaya sewa internal. Peralatannya punya kita. Nah, seolah-olah kita tuh sewa, disisihkan uangnya itu di biaya penyusutan. Yang selanjutnya transaksi kas dan bank, itu tuh misalnya yang tadi ya perlengkapan. Misalnya tadi itu perlengkapan itu tuh ada 740, tapi ternyata itu ada sisa 265. Oh, berarti yang terpakai sejumlah 475. Nah, ini ada laba rugi penjualan aset. Laba rugi penjualan aset juga itu tuh nggak muncul di laporan mutasi ya, makanya harus dicatat di KKPA sebagai transaksi kas dan bank. Atau tadi misalnya ada door prize. Nah, tadi door prize itu tuh kalau bukan dalam bentuk uang gitu ya. Nah, dicatatnya di sini berapa door prize-nya. Misalnya door prize berupa barang sejumlah 200.000. Nah, barangnya berkurang 200.000, di sini nanti ada biaya lainnya 200.000. Nah, di KKPA ini pastikan ini seimbang gitu ya, karena KKPA ini tuh miniatur bukan rincian untuk nanti yang di laporan neraca. Jadi di neraca sama sebetulnya KKPA ini tuh sudah mencakup neraca, laporan laba rugi sama arus kas. Jadi ketika kertas kerja persamaan akuntansinya itu udah seimbang, nah otomatis nanti di laporan keuangannya itu tuh langsung sama. Jadi ya sama. Abah, Ajis. Hadir. Hadir. Iya. Iya, Bagaimana banyak? Ini banyak pertanyaannya nih. Aku juga, aduh maafkan ya kayaknya aku pusing. Pusing. Yang tadi ya, yang untuk seller, mungkin nanti dibuatkan template yang lebih sederhana. Siap. Iya, siap. Nanti kita buatkan, nanti kita guide juga. Bisa tanya jawab sama Teh Yoyo. Gitu ya Teh Yoyo ya, nanti di Boleh, grup ya. enggak? Gitu. Nah, yang tadi ditanyain tuh untuk apa sih? Reseller kan? Itu penghasilan kan online shop kan ada per hari atau mingguan, itu baiknya buat laporannya harian atau mingguan yang ditanyakan tadi. Kalau rata-rata sih biar bisa biar mudah ya Teh betulnya ya, gini, per bulannya. Kalau pencatatannya mah pasti harian gitu ya. Harian pencatatannya. Kalau laporannya biasanya 1 bulan, aktivitas 1 bulan, itu baru digambar berapa capaian omsetnya, labanya gitu ya. Kemudian uangnya yang tadi neraca sebenarnya bisa bah yang itu. Jadi untuk laporannya bisa aja. Laporannya dibuat bulanan.
tapi pencatatannya tetap harian. Harian ya. Yang biasa kita lakukan ya Teh ya. Jadi Betul. ada hariannya. Gimana Teh ya? Jadi sebetulnya kalau udah pakai template ini, misalnya ini belum 1 bulan loh, baru tanggal 1 misalnya ya, ini belum ada. Oh ini belum ada ya, baru tanggal 1 misalnya. Nanti di sini di rekap mutasinya juga baru ada tanggal 1, Bah. Jadi kesininya tuh belum ada gitu transaksinya. Gitu. Cuma nanti kalau untuk di KKPA ini bisa jadi karena ini. Nah, untuk transaksi harian berarti transaksi non-kas dan banknya juga harus evaluasi harian gitu, Bah. Tapi biasanya agar bisa menggambarkan keseluruhan gitu ya, minimal 1 bulan baru terlihat, karena bisa jadi Bah, untuk yang sekarang mungkin hari ini ada penjualan, kemudian nanti lagi ada biaya ongkir, tapi kan bayar biaya ongkir bisa jadi nggak tiap hari gitu, mungkin disepakati sebulan seminggu sekali atau betul. Ya, betul. Jadi agar bisa dapat informasi yang representatif gitu ya dari aktivitas bisnisnya, mungkin evaluasi laporannya bisa bulanan. Bulanan, betul. Laporan bulanan. Kalau yang reseller dropship Teh, butuhnya apa yang laporan simpelnya? Laporan simpelnya dropshipper Teh. Nah, kalau dropshipper tuh berarti kan nah, ini Bah, mungkin kalau untuk dropshipper kita bisa punya list penjualannya sama dengan penjualannya. Dropshipper. Ini level dropshippernya, kalau dropshipper gede tuh biasanya dia pakai vendor juga tuh, vendor inventory. Biasanya ada pakai juga tuh Theo tuh. Nah, kalau dropshipper berarti emaknya itu tuh cuma transaksi kas aja ya, nggak perlu packing, nggak perlu punya barang gitu. Iya, betul. Berarti ada laporan kas aja cukup sepertinya, Bah. Betul. Dan untuk dropshipper itu berarti tapi bayar dulu gitu ya. Kalau resellernya dropship baru dikirim. Tapi di laporan di laporan kas juga udah ini sepertinya, Bah. Ya. Ke cover. Kalau untuk laporan keuangannya ya. Nge-tracknya dari resinya kali ya, resi otomatisnya. Tapi kalau Mak Dwi dropshippernya levelnya udah gede sih, mungkin pakai jasa inventory nggak tuh Mak? Biasanya kan mereka tuh pakai jasa inventory tuh. Itu kan ada biaya juga tuh, ada biaya packing, biasanya dia ngebeban ke kita tuh biasanya. Kalau level dropshipper yang udah lumayan besar juga tuh mainnya. Gitu. Template-nya bisa share di sini udah ya Mak, udah aku share. Kemudian ada Mak Dwi lagi, piutang tak tertagih, masuknya kemana Teo? Barangnya dibawa kabur, alias nggak dibayar. Piutang tak tertagih itu bisa masuk ke sini, Bah, itu transaksinya non tunai gitu ya. Iya. Nah, kita kan punya piutang. Nah, ternyata tidak tertagih. Nah, nanti emak dilaporkannya di sini. Piutang tidak tertagih. Nah, piutangnya itu tuh berkurang. Misalnya piutang tidak tertagihnya berapa, Mak? 200.000. 100 juta. 200 juta, Masya Allah. Bukan kalau gantian. Langsung pingsan, Mak. Yang lain. Ya, piutang tak tertagih, piutangnya berkurang 200.000. Nah, kemudian ini lawannya di mana gitu ya, Pak ya? Nah, piutang yang tidak tertagih merupakan kerugian utama. Berarti di sini ada yang namanya tadi, kalau piutang tak tertagihnya itu sering, emak buat akun aja gitu.
satu akun piutang piutang dihapuskan, namanya itu piutang dihapuskan. Kalau yang nggak mungkin ditagih lagi ya udah dihapuskan, dan itu diakui sebagai kerugian. Kalau misalnya sekali-sekali, nggak bisa laporinnya di beban lain-lain aja. Ini beban lain-lain karena nggak tertagih piutangnya, berarti modal kita berkurang sejumlah 200. Yang harusnya bisa cair gitu ya 200.000, ternyata ini harus dihapuskan karena nggak mungkin ditagih lagi. Nah, begitu. Siapa tadi? Madwi ya? Semoga membantu ya, Mak ya. Barangnya dibawa kabur. Alias ngeri bayar ya, diiklasin ya. Nggak bayar-bayar, Teh yo. Kalau dropshipper mungkin mainnya cash flow in atau out nggak sih gitu. Cash flow masuk sama cash flow Ya, keluar. betul. Mbak Faik. Tadi ya, cash flow in sama cash flow out itu adanya di mutasi gitu. Jadi Emak dengan mengelola mutasi aja itu udah bisa jadi laporan keuangan. Tadi udah tinggal dikelompokin, itu akan dilaporkan di akun yang mana gitu ya. Nanti otomatis jadi laporan keuangannya. Mak, rumah gamis lagi nih. Vendor inventory itu apa? Oh, ada ini, Mak. Kalau teman-teman yang main dropshippernya udah lumayan besar, itu dia biasanya pakai jasa yang namanya ada vendor credible. Jadi mereka tuh kayak bikin campaign nih, misalkan dia ngambil dari supplier A dan B. Nah, si campaign-nya itu dia mau ngegabungin barang dari dua supplier tersebut. Nanti itu dikirimnya ke vendor inventory tersebut. Nah, si vendor inventory itu yang bakal bikin si paket emak, kemudian dikirim ke customer emak gitu. Itu salah satu yang sering dilakukan sama dropshipper yang biasanya bikin bundling produk gitu sih, Mak. Nih aku kasih ininya, websitenya nih kalau mau. Credible.com gitu. Ada jasanya tuh, Mak. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ke Mak Fatmawati, Buyo Haji nih. Kak, kalau misal kita adain kayak sistem penjualan dengan sistem cicil, cukup ditulis di laporan harian atau mingguan atau gimana ya? Aku di desa ini. Dicicil ditulisnya. Nah, kalau misalnya ya kalau di sini kan kalau dicicil, kalau bayar cicilan gitu ya otomatis ada di laporan, ada di notasi kas dan banknya ya, Pak ya. Nah, yang perlu dicatat itu pada saat mungkin belanja, mungkin pada saat beli barangnya gitu ya, kita nggak jualnya, nggak tunai gitu ya, Bah ya. Ya. Nah, berarti misalnya tadi ya penjualan kredit di sini. Kalau penjualan cicilan, ini maksudnya penjualannya kredit juga. Nyatetnya gimana? Nanti Mak punya tagihan ke customer-nya gitu ya. Dicatat juga harga pokok barangnya berapa gitu ya. Jadi ada dua, Mak mengakui ketika barangnya udah diserahkan gitu ya, walaupun uangnya belum diterima, tetap itu diakui sebagai penjualan dan dilaporkan sebagai piutang. Piutangnya nambah di sana, Mak. Kalau untuk harian, mingguan, biasanya kalau untuk yang cicilan ini, satu customer itu ada laporan keuangan per customer gitu. Dia belanja apa aja, cicilannya tanggal berapa aja, dibuat per ini aja, Mak, per customer. Kalau memang cicilan, tapi ketika membayar cicilan, itu otomatis ada di rekapan. Mutasi kas itu kalau dimasukin ke template ini, itu otomatis dilaporkan, Bah. Berarti bikinnya personal, maksudnya per ini aja gitu ya, per customernya ya, per customer khusus. Jadi si emak ini nyicilnya tanggal segini, bayar 1.000, besok 2.000 gitu ya, gitu ya. Bisa seperti itu, Bah.
Kadang suka gitu, bayarnya bulan depan. Iya. Mbak udah scroll ke atas kok nggak ada TMPT. Ini udah aku share lagi nih, Ma Dwi. Udah kebuka belum ya? Atau bah mungkin emaknya bukanya di handphone bisa jadi nggak? Oh iya, di handphone apa di Atau mana, bisa Mak sih Dwi? sebetulnya. Iya di HP. Oh di HP Oh Teo. iya di HP. Excel. Ini gimana Teo? Pak kita buatkan link. Boleh, mungkin gimana Bu? Nah, Aku nggak ngerti sih kalau buatin link. iya, nanti aku buatin ininya, Mak. Aku taruh di Google Drive. Nanti Mama bisa download kapanpun deh. Nanti setelah kelas ini selesai mungkin ya, Mak ya. Apa saya di grup WA aja, Kak? Oke, aku share nih di grup WA. Saya buka di HP nggak nongol. Oke. Ini Mama masuk grupnya yang mana nih, DB? Aku share aja tiga-tiganya ya. Ini ada yang nanya ini, Teo, katanya apa? Rumus penyusutan. Mak siapa tadi, Mak Puli? Rumus penyusutan. Apa ada rumusnya katanya? Ya betul, rumusnya ada. Aku share yang mana ya, Bah? Penyusutan aset itu ya? Apa-apa? Ya, penyusutan aset. Misalnya kita punya apa yang mau disusutkannya gitu ya. Gadget misalnya ya, Bah ya. Ya. Nah, kita tuh HP ini dibelinya kapan? Misalnya 2 bulan yang lalu, berarti kenapa, Bah? Agustus, September. Iya. November, September, Oktober. Misalnya baru dibeli aja lah di bulan September 2022. Nah, untuk penyusutan, misalnya ini HP, kita tuh biasanya kalau untuk inventaris itu tuh untuk penyusutan itu, ini tuh ada template-nya, Mak. Nah, ini bisa pakai yang ini. Hanya di list gitu ya, daftar aktifanya. Aktiva itu peralatannya, termasuk tanah, bangunan, kendaraan juga. Nah, itu tuh berapa jumlahnya gitu ya. Kemudian tahun perolehannya kapan. Dan di sini ada taksiran umur ekonomis. Taksiran umur ekonomis itu tuh barang itu bisa dimanfaatkan berapa lama gitu ya. Nah, misalnya ini ada laptop 1 unit harga perolehannya di 2.500.000 misalnya. Ini. Ini nanti untuk rumusnya karena 2 juta karena laptop ini masa manfaatnya itu adalah 4 tahun, berarti beban penyusutannya pada bulan itu ya sudah berarti 2.500.000 dibagi dengan 12.
4 tahun dikali 12 berapa? 8 ya, Bah ya? Jadi, untuk rumus penyusutan itu, rumusnya itu nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat umur ekonomis. Kayaknya tadi. Belinya 2.500.000, umur ekonomisnya 4 tahun. 4 tahun itu berarti ada 48 bulan. Berarti 1 bulannya barang itu harus disusutkan misalnya sejumlah ya 52.000. Jadi rumus untuk penyusutan itu harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Atau ada juga enggak dari nilai perolehan, tapi dari nilai sisa buku. Misalnya dari harga perolehan dikurangi nilai sisa buku. Nilai perolehannya 2.500.000, tapi nanti pada saat akhir gitu ya, kan masih bisa dijual 500.000, berarti yang disusutkannya 2.500.000 dikurangi 500.000. Jadi dari 2 juta. Cuma kalau untuk hati-hatian biasanya ini tuh digunakannya perhitungan dari harga perolehan itu, Bah. Siap. Mantap ini. Iya nih. Ada lagi Mama yang ingin ditanyakan? Makasih Teh sudah mulai mengerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak tambah puyengnya. Saya aja pusing, Mah. Makanya udah nggak mengerti ya Teh. Alhamdulillah. Ya sebetulnya. Iya, alhamdulillah. Baiknya gitu ya. Kan ini tuh ini aja. Cuma bisa coba simulasikan ke bisnisnya, usahanya gitu ya. Ya nanti dicoba. Ya. Yang perlu diisi itu sebetulnya cuma 1 ini aja, Bah. Mutasi, Bah. Oke. Okay. Kemudian nanti kita kelompokkan ya, tandai itu tuh transaksinya masuk ke akun yang mana gitu ya. Sama transaksinya nerima atau ngeluarin cash gitu. Di sini. Di sini sudah isi ya. Oke. Ini otomatis masuk ke sini. Itu udah otomatis. Oke. Tinggal memasukkan. Ya, hanya memasukkan tanggal aja, Bah. Yes. Ya, tanggal aja yang kita update di situ ya. Tanggal aja, betul. Tanggal saja. Oke. Jadi dengan memasukkan tanggal di sini, ini otomatis terisi. Jadi kita tuh bisa tahu nih berapa uang masuk dari penjualan, dari piutang, dari utang usaha. Kalau nggak pusing, banyak ini panjang. Lihat angka-angkanya, Emak bisa langsung ke dashboard aja. Oh iya. Ini update selama Emak sudah masukin tanggal di sana, mutasinya sudah terisi, nanti otomatis di sininya muncul, Bah. Siap. Nah, itu juga bisa dibaca per minggu, bisa per bulan ya, Teh ya. Tadi grafiknya ya. Bahkan ini harian, Bah. Oke, harian, betul. Ketika sudah tercatat di harian, ini itu udah otomatis masuk ke semuanya. Mutasi kas dan bank ya. Betul ya? Mutasi kas dan bank, betul. Berarti ada tugas nih buat Mama ya, berarti ya? Boleh, Bah. Berarti Mama cobain dulu ngisi mutasi kas dan banknya, kemudian diisi keterangannya. Keterangan itu kemudian dikategorikan ya. Tadi yang masuk ke penjualan kah, uang masuk kah, penjualan bener ya, piutang kah, gitu ya, Bu Yoyo ya, betul ya? Betul. Kemudian gitu. Tinggal mengelompokkan aja transaksinya, laporkan di akun apa. Nah, betul. Itu bisa diganti-ganti berarti kategorinya, Bu Yoyo ya itu ya. Betul, ini otomatis contoh juga. aja. Oh, contoh, oke.
Ya, sebetulnya ini tuh ya jadi kalau laporan keuangan itu unik, Mbak. Jadi satu perusahaan Betul. dengan perusahaan lain bisa nggak sama. Belum tentu sama Iya, maksudnya. betul, betul. Karena Iya, pengelolaan betul, betul, betul. duitnya, kebijakan dan sebagainya itu tuh Mm-mm. bisa beda-beda. Jadi template yang Mm-mm. diberikan itu tuh adalah ini salah satu acuannya gitu ya. Tapi Iya, emak-emak bisa sesuaikan lagi dengan bisnis emak-emak gitu. kebutuhan. Ya, Iya, kebutuhan. kebutuhannya ya. Iya, betul sekali tuh Theo tuh. Emang setiap uh, owner atau keputusan bisnis kan setiap orang tuh berbeda-beda ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dari laporan keuangannya ya. Betul. Dari laporan keuangan, habis setelah laporan keuangan biasanya ke actionnya juga biasanya beda-beda juga karena berdasarkan dari laporan keuangan tersebut. Itu template-nya sudah otomatis berikut diagram dan lain-lain kah? Iya betul Ma Faik, itu udah otomatis. Nanti Mak cuma ngisi di apa bagian mutasi Mengisinya kas dan bank. mutasi. Betul. Betul Di nanti rekapitulasi ini apa? Inputnya cuma tanggal aja, Bah. tanggal aja nanti di Mak coba cek-cek dulu aja tuh Mak isi lihat tuh di mutasi rekas kas dan banknya, habis itu kasih tanggal gitu ya Teh ya perharinya ya gitu Betul. ya udah masuk ya. Kita bisa kosongin dulu template-nya, misal hari ini ada transaksi penjualan barang sebesar 300.000. Nah ini isinya di mana aja. Boleh. Minta contoh berarti Teh Yoyo. Tadi template-nya kosong. Iya dikosongin, ngisinya gimana katanya contohin Teh Yoyo. Boleh. Save as dulu ya. Mohon maaf bukan mak-mak. Ada siapa nih Abah Faik, Abah Raffi. Aduh. Abah apa nih? Abah Raffi, Abah Faik. Manggilnya apa? Om, Abang, Om Mas. Gimana Mas? Om Jawa berarti. Siap. Maaf ya Mas Faik, saya kira mama ini. Boleh ya, Bang. Aku kosongin dulu. Monggo Teo. Nah, udah dikosongin ya. Gi. Ini laporan keuangannya kosong, ada saldo awal aja. Kosong ya, kayak sulap Ya, nih. iya kayak sulap nih. Prok tangan dulu nggak nih? Prok gitu. Kemudian ini dikosongin. Nah, karena tadi dikosongin gitu ya kas dan banknya, yang ininya kita kosongin juga, boleh. Ketika yang kanan kosong, yang ini tidak kosong. Ya kosong ya, Mak. Ini kosong. Laporan laba ruginya otomatis kosong ya. Neracanya, nah kenapa ini tidak kosong? Nah, neracanya ini sebetulnya kosong. Karena ini sama ya dengan yang bulan September. Karena ada rumusnya ini ditambahin dengan neraca saldo awal gitu ceritanya ya. Ini September 29.200, Oktober 29.200 berarti ada perubahan gitu ya. Yang ini pasifanya sama, nggak ada perubahan. Laporan arus kasnya ini sejumlah saldo awal aja sama berarti ya. Udah dikosongin. Di dashboard-nya. Oh, kosong juga, Bah. Kenapa? Jadi hilang ya? Hilang. Karena nggak ada isinya. Betul. Hari neraca kayaknya. Oh iya, karena neraca tadi ada saldo awal gitu ya. Kalau mau dikosongin boleh. Ini saldo September aja ya, Oktober kosong, ini juga kosong. Udah kosong ya, Mas, semuanya. Kita mulai dari nol, kayak pertama. Prok. Boleh tadi Iya. apa, Bah? Dicontohin. Misalnya Contohin, ada penjualan hari ini 300.000.
Hari ini, bentar tadi ini ya belum kita kosongin dulu ya semuanya. Hari ini tanggal berapa? 25 November 2022. Nah, keterangannya nanti kan ada penjualan ke siapa gitu ya, sama customer-nya bisa penjualan Mbak Ajis. Koko. Size XL. Nah, di keterangannya kalau yang yang manual bisa seperti itu. Kalau dimutasi kan biasanya, oh Mbak Ajis sudah transfer nih gitu ya. Akunnya itu adalah penjualan. Udah diterima uangnya, berarti kasnya nambah ya, Bah ya. Yes. Kasnya masuk. Kasnya masuk. BPS-nya itu misalnya, kenapa aku suka sekali ya angka 200.000. Ini bakal dapat 200.000 kita. Ada banget ini. Nah, yang ini kalau untuk saldo sama aja sih, ditambahkan dengan yang masuk di peran ini. Dan nih ada penjualan 500.000 tanggal 25 November. Ya sudah, berarti ini 25 November 2022. Ya Bah, mana Bah? Nggak muncul. Nah, ternyata kemana? Ada uang masuk tak ada penjualan. Dari penjualan 500.000 uangnya masuk Bah. Uang Nah, masuk, berarti iya. Ya pakai template yang ini. Nah, kemudian setelah di sini Mama perlu apa? Tadi kan ngejual dapat pas 500.000, ada penjualan 500.000. Jangan lupa nih kita tuh ngejual barang itu tuh ada harga belinya atau HPP-nya gitu ya, Bah ya. Nah, berarti transaksi yang tadi ada transaksi non tunainya berupa HPP. HPP itu berarti persediaan kita berkurang Bah karena dijual. HPP-nya katakanlah 300.000. Oh, berarti persediaan barangnya minus 300.000 dan di sebelah kiri ini belum Bah. Harusnya di HPP ya di sini. Di HPP. Nah, ini ya mencatat HPP. HPP itu dari penjualan barang ada 300.000 berkurang di persediaan dan berkurang juga 300.000 modalnya berkurang Pak 70.000. Di sebelah ini ya, kan di sini tadi ya aset itu harus sama dengan hutang plus modal. Nah itu, nah, ini dijabarin yang tadi dipresentasikan di PowerPoint. Kalau di Excel kan begini bentuknya gitu. Nah berarti ketika ngejual tadi 500.000 kita ngeluarin barang 300.000, nanti penampakannya seperti apa? Wow, ngejualnya 500.000. Nah, HPP-nya 300.000, berarti 200.000. Jadi ya, tuh, ini laba, amin. 200 juta ini tuh laba kotor. Nah, mungkin nanti ada biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan, nanti otomatis terisi. Untuk sementara, karena belum ada biaya yang lain, tercatat laba bersihnya sejumlah dengan laba kotor. Kemudian di neracanya yang muncul seperti apa? Nah, kita balikin lagi ya, yang tadi rumusnya. Tadi itu rumusnya dari mana? Yang tadi yang sudah terumus itu di sini. Salah. Langsung. Ternyata oleh kita develop rumus lagi.
Nah, ini tuh rumusnya dari mana? Yang tadi kan ya, kasnya itu ditambah dengan yang ada di KKPA. Persediaannya ini ditambah dengan yang ada di KKPA. Ini pokoknya semuanya ditambahin, belum ada transaksi lain. Ini harus ini. Ini saldo awalnya piutang, kemudian ini ditambah dengan yang ada di KKPA. Ya, agak lama ini kayaknya harus membuat lagi rumusan. Usahanya udah nama belum tadi? Belum ya? Modalnya nanti untuk laporan neraca itu kalau sudah ada neraca awal berarti tinggal neraca awal ditambahkan dengan saldo yang ada di KKPA. Ada ya. Kalau untuk rumus laba ditahan itu berarti laba ditahan bulan sebelumnya dengan laba yang dicapai di bulan sebelumnya. Yang ini kita ambil dari laba rugi. Nah, sisi kanan sama sisi kiri sudah balance. Dan itu tuh kalau akuntansi itu senang banget nih kalau udah balance. Antara kiri dan kanan tidak ada selisih, apalagi selisih cuma sedikit. Nah, gregetin gitu ya, Bah ya? Ya, betul. Gregetin. Nah, tadi yang transaksi tadi sudah ya. Laporan arus kasnya, bener nggak sih, Bah? Tadi 3.700.000. Nah, sama kan ya? Tapi sudah, kalau ini bisa dipakai ya. Lagi Bah, challenge-nya, Bah. Challenge-nya itu tadi melacak kesalahan neraca tadi. Gimana? Kalau neraca laba rugi antara yang kanan dan kiri tidak seimbang, melacak kesalahannya bagaimana, Mak? Yang kita lakukan tuh tadi tuh Yoyo yang melakukan. Itu kan nggak balance tuh. Nggak balance ya? Tadi. Pertama, ini yang kita gunakan itu tuh ini timbangannya, Mak. Ketika di KKPA ini tuh balance, otomatis di laporan ke yang lainnya balance gitu. Kalau ada kesalahan di neraca, bukan di neracanya yang salah, berarti ada di kertas kerja persamaan akuntansinya, Bah. Jadi di sini. Jadi ketahuannya nanti di sini, karena di sini tuh harus dipastikan ini balance. Jadi ngeceknya di mana? Ya di KKPA ini berarti biasanya nanti kalau biasanya ini tuh berapa? Misalnya di sini nggak balance, karena nggak pakai ini kah? Ini 200, di sini 500, no ada selisih kan 300. Nah, biasanya yang 300 itu transaksi apa sih? Nah, bisa jadi di trackingnya dari angkanya yang mana gitu, Bah. Tapi selama sudah masuk ke KPA ini dan nilai di sini sudah sama, laporan keuangannya pasti itu udah langsung balance, Bah. Soal cek dan ngecek, biasanya dicek nilainya berapa,
dan dibuat kemungkinan yang nilainya segitu apa aja, misalnya seperti itu. Atau mungkin harusnya minus, tapi nggak pakai minus, misalnya di sini nih, harusnya kan ini yang 300, tapi tulisnya 300.000. Tuh kan, nggak sama. Tuh. Ini 600, kalau misalnya untuk Kelebihan 0 ya. ini cuma kurang tanda minus aja, Pak. Oh iya. Bisa jadi seperti itu. Oh iya, betul. Salah pengetikan juga ya, tipe ya istilahnya namanya. Mungkin jadi baca. Atau mungkin bisa jadi harusnya kan di sini settingan komputernya pakai koma, kita pakai titik misalnya. Nah, itu juga bisa jadi, Mbak. Kan jadinya nggak sama. Nggak kelihatan sih kalau di sini. Gitu, Bah. Iya, mantap nih, berasa ujian kata Mbak Dwi. Iya, Mas, sama. Tapi Mak gitu ya, kadang ya, ini bagaimana kan mendingan cobain gitu ya. Cobain yang muncul apa gitu ya. Nanti bisa lihat apa nih, kita tuh template ini tuh disesuaikan kitanya tuh harus di bagian yang mana gitu. Soalnya aduh, emak tuh seperti apa ya aktivitasnya, aku juga nggak kebayang sih sebetulnya. Tapi secara umum, kalau untuk menyusun laporan keuangan, bisa lah ya pakai template ini. Istilahnya sudah mewakili lah ya, basicnya ya, di sini betul, semua. Betul. Tinggal diracik sama emak-emak. Nanti mau inputnya seperti apa, silakan lakukan di rumah, di kafe, atau sambil healing di Bali, di atas gunung. Ajak-ajak saya kalau mau healing, Mama semuanya. Gitu Teh ya. Nanti ada tugas nggak Teh ya buat Mama nih? Boleh, Nggak ada. Boleh. Cobain gitu ya. Cobain ini dengan Mama ya, harapannya sebetulnya hanya dengan mengisi ini mutasi gitu ya, mengelompokkan mutasi, karena mutasi ini tuh sudah bisa menggambarkan aktivitas bisnis dari pendanaan, baik itu dari operasional maupun dari investasi, itu ujung-ujungnya nanti ke kas, digunakan, diputerin untuk menghasilkan kas, dikeluarin lagi gitu ya, si kas-kas itu tuh untuk operasional. Jadi dengan mengelola laporan kas dan bank ini itu sebetulnya sudah hampir jadi nih laporan keuangan, tinggal ditambahnya dengan transaksi-transaksi yang non tunainya. Wah, mantap. Kisi-kisi ujiannya udah keluar. Ujian keuangan, ujian bisnis. Siap. Ini sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 9.04, Bu Haji. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Iya, Mama. Mungkin nanti silahkan dicoba template-nya. Kalau perlu apa yang tadi PowerPoint-nya juga gitu ya. Biar dihidupin lagi. Boleh, Mangga, Mama mungkin nanti bisa bantu di-share ya, Pak ya. Bisa dipelajarin lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di bisnis Mama gitu. Yang super sibuk, belum punya tim, apalagi gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu nih, minimal punya laporan rugi, neraca, syukur-syukur semuanya bisa gitu ya. Bisa digunakan juga untuk nanti atur strategi apa gitu. Mudah-mudahan itu Pak harapannya. Iya, baik. Terima kasih Teh Yoyo. Mungkin itu harapan kita bersama juga, supaya kenapa harus ada laporan keuangan itu sebagai basic atau landasan keputusan emak untuk melangkah bisnis tuh seperti apa. Itu biasanya dari laporan keuangan seperti ini, biasanya gitu. Yang kita bahas ada yang nanya nih. Iya, gimana Bu Yoyo?
Itu bahkan tanya kapan Kapan ada pemasaran mentoring produk. teknik Wah, pemasaran produk? mantap ini. Ini kebetulan jadwal aku bulan depan. Ini aku mau tanya nih dari Mama semuanya nih, Mama tuh butuhnya apa sih di pemasaran tuh, tentang apa gitu di digital marketernya? Apakah di marketplace kah atau apa? Kalau Mak Rumah Gamis tuh bingungnya di mana nih teknik pemasaran, nanti aku coba buat deh di bulan depan ya, insya Allah. Teknik pemasaran produk, soalnya banyak banget nih teknik pemasaran produk. Ada yang organik kah, ada yang paid-nya gitu. Sekarang kan lagi rame TikTok juga nih. TikToknya mau ngejar apanya gitu. Belajar TikTok, Kang, iya TikTok aja. Kita sering kalah diskon, Kak. Terus masalah TikTok dan IG, Kak. Oh, TikTok. Boleh tuh TikTok ya. Nanti kita coba diskusi TikTok bulan depan ya berarti ya. Ini mau iklannya atau gimana, Mak? Iklan berbayar maksudnya. Untuk bikin tokonya dan sebagainya ya. Boleh deh. Nanti aku coba spill ya, Mak ya. Di bulan depan. Cara ajarin dari TikTok yang remeh sih live-nya. Nah, iya bener tuh live-nya. Ngejarnya harus 2 bulan. Konsisten tuh, Mak, live 2 jam. Tapi konsisten di jamnya juga tuh. Kita juga masih riset tuh, Mak, yang live-nya. Ajarin. Boleh insya Allah. Di bulan depan ya, Mak semuanya. Kita coba buat TikTok. Materi TikTok. Nanti aku coba share yang aku alami dan aku riset selama ini. Gitu. Baik, ada lagi dari Mama atau yang lain? Kalau tidak ada, kita sudah di jam 9.08. Terima kasih kepada Bu Yoyo yang sudah memberikan materi mengenai keuangannya yang sangat luar biasa ini. Bisa pusing ya makan. Nanti ada apa sih kalau ingin materinya atau template-nya bisa didapatkan di grup Telegram Mak Jawara. Jadi kalau misalkan belum masuk di grup Telegram Mak Jawara bisa masuk ke sana. Nanti kita share di sana materinya. Itu Mak semuanya. Alhamdulillah Warag, alhamdulillah Mbak Seli. Terima kasih semuanya kepada Mak semuanya. Ke Mas juga yang ada, Abah Lub dan sebagai Abah Rifki juga terima kasih sudah hadir di sini. Saya kira semuanya mama. Ternyata ada abah-abah juga. Terima kasih semuanya. Mungkin saya akhiri acara malam ini, kelas bisnis online ini. Apabila ada salah kata dari kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri acara mentoring kelas bisnis online ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mama semuanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di suwun, terima kasih Mama semuanya. Monggo sile. Amin. Terima kasih Kang Faik. Amin, amin. Abah, terima kasih sudah gabung kebun malam ini. Sampai ketemu berikutnya ya, Bah ya. Siap. Makasih. Nih, izin live ya. Teyo semuanya. Ma Mira, Ma Sekar, Ma Kira, Ma Odi, Kang Jati, saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum.